tangkuban perahu. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang cantik bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi mempunyai kegemaran menenun. Suatu hari, ketika sedang menenun, tiba-tiba benangnya pun terjatuh keluar. Dengan kesal, ia pun berucap kesumbar, "Aduh, benangku terjatuh keluar. Siapapun yang memberikannya untukku. Jika ia perempuan, akan dijadikan saudara. Dan jika ia laki-laki, akan dijadikan suami." Tidak lama kemudian, datang seekor anjing bernama Tuma. Mengambil simpanan benang Dayang Sumbi yang terjatuh keluar. Akhirnya, Dayang Sumbi pun terkejut. Masa penonton, masa sih gadis cantik seperti saya harus kawin dengan seekor anjing? Tolong penonton. Akhirnya, anjing itu pun berkata, "Jangan takut Dayang Sumbi. Aku bukanlah anjing biasa. Aku adalah anjing putih Sandewa. Akhirnya, Dayang Sumbi pun menikah dengan Tuma. Hari-hari telah berlalu. Dayang Sumbi pun mengandung anak Tuma. Sudah beberapa bulan, Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu pun belum bernama Purbaralam dan itu bernama Purbasari. Semuanya sama-sama cantik, tapi sifat mereka jauh berbeda. Purbaralam memiliki sifat iri hati dan serakah, sedangkan Purbasari memiliki sifat pemaaf dan bijaksana. Ketika tiba waktunya Prabu Tapatu ia menunjuk putri bungsunya Purbasari untuk menggantikan kedudukannya. Hal tersebut membuat si sulung Purbaralam merasa iri. Bagaimana mungkin Purbasari yang menjadi pengganti ayahanda? Dia hanyalah anak bungsu. Seharusnya akulah yang berhak menggantikan ayahanda untuk naik tahta, ucapnya kepada Indrajaya tunangannya. Rasa iri membuat Purbaralam kehilangan akal sehatnya. Dengan cara licik ia mencoba mencelakai Purbasari. Akhirnya Purbaralam menemui seorang tukang sihir yang dikenal sangat sakti. "Nenek, tolong bantu aku mendapatkan tahta kerajaan. Aku percaya engkau dapat membantuku. Aku akan membayarmu dengan mahal." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari Jawa Barat. Legenda Empu Kasali. Di sebuah kerajaan Jawa Barat, hiduplah seorang raja bernama Prabu Tapatu. Ia memiliki dua orang putri, si sulung bernama Purbaralam dan si bungsu bernama Purbasari. Keduanya sama-sama cantik, tapi sifat mereka jauh berbeda. Purbaralam memiliki sifat iri hati dan serakah, sedangkan Purbasari memiliki sifat pemaaf dan bijaksana. Ketika tiba waktunya Prabu Tapatu tahta, ia menunjukkan anak bungsunya Purbasari untuk menggantikan kedudukannya. Hal tersebut membuat Purbaralam merasa iri. Bagaimana mungkin Purbasari bisa menjadi pengganti ayahanda? Dia hanyalah anak bungsu. Seharusnya akulah yang lebih berhak menggantikan ayahanda naik tahta, ucapan kepada Indrajaya tunangannya. Rasa iri membuat Purbaralam kehilangan akal sehatnya. Dengan cara licik, para setan-setan datanglah, saya perlu bantuanmu. Celakakanlah Purbasari. Keesokan harinya, Purbasari mendapatkan tubuhnya terkepal hitam. Ia sama sekali tidak mengetahui mengapa tubuhnya berubah tiba-tiba. Apa yang terjadi padaku?
Mengapa Dahulu, seperti sebuah kerajaan Jawa Barat, Saripan. hiduplah seorang putri raja cantik bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki kegemaran. Aduh, benangku terjatuh. Tanganku tidak sampai untuk mengambil benang itu. Tiba-tiba datang seekor anjing hitam mengambil benang Dayang Sumbi. Dewa Agung, apakah aku salah berucap sumpah? Tapi aku tak akan mengingkarinya. Dayang Sumbi akhirnya menikah dengan Tumang yang ternyata seorang lisan dewa. Tumang adalah seorang dewa yang dikutuk menjadi sebuah binatang yang dibuang ke bumi. Hari-hari telah berlalu, Dayang Sumbi akhirnya mengandung anak Tumang. Setelah beberapa bulan, Dayang Sumbi melahirkan anak laki-laki. Anak itu diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang kecil sangat gemar berburu. Ketika berburu, dia selalu ditemani oleh seekor anjing yang tidak lain Tumang ayahnya sendiri. Meskipun demikian, Sang Kuryang tidak mengetahui bahwa Tumang adalah ayahnya. Ketika tiba waktunya, Prabu Tapa turun tahta. Ia menunjuk putri bungsunya Purbasari untuk menggantikan kedudukannya. Hal tersebut membuat si sulung Purbararang merasa iri. Mengapa bisa begitu? Purbasari yang menggantikan kedudukan ayah anda. Seharusnya akulah yang berhak menggantikan kedudukan ayah anda, ucap Purbararang kepada Indrajaya tunangannya. Rasa iri membuat Purbararang kehilangan akal sehatnya. Dengan cara licik ia mencoba mencelakai Purbasari. Ia menemui seorang tukang sihir nenek-nenek sakti. Saat malam tiba, si nenek sihir mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk mencelakai Purbasari. Purbasari, kau terkena kutukan. Esokan harinya, Purbasari sudah mendapatkan tubuhan Dayang hitam. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang cantik bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki kegemaran menenun. Suatu hari, ketika ia sedang menenun sambil menikmati pemandangan dari ruang atas istana, bintalan benang yang ia letakkan di pinggir jendela istana jatuh dan menggelinding keluar. Dengan kesal, ia bicara sesumbar. Benangku terjatuh. Siapapun yang mengambilkan benang itu untukku, jika ia perempuan, akan kujadikan saudara. Sedangkan jika ia laki-laki, akan kujadikan suami. Tidak lama kemudian, datang seekor anjing hitam bernama Tumang, mengambil benang Dayang Sumbi yang terjatuh dan mengantarkan kepadanya. Ia pun teringat dengan ucapannya. Jika ia tidak menepatinya, para dewa pasti akan marah dan menghukumnya. Oleh karena itu, Dayang Sumbi pun menikah dengan Tumang yang ternyata seorang titisan dewa. Tumang adalah dewa yang dikutuk menjadi binatang yang dibuang ke bumi. Hari-hari telah berlalu. Dayang Sumbi akhirnya mengandung anak Tumang. Setelah beberapa bulan, Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki. Judul anak itu Legenda Gunung Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang cantik.
yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki kegemaran menenun. Suatu hari ketika ia sedang menenun sambil menikmati pemandangan dari ruang atas istana, pintalan benang yang ia letakkan di pinggir jendela istana terjatuh dan menggelinding keluar. Tidak lama kemudian datang seekor anjing hitam yang bernama Tuma yang mengambil benang Dayang Sumbi yang terjatuh dan mengantarkan padanya. Ia pun teringat dengan ucapannya. Suatu hari cepat kejar kijang itu, Tuma. Jika kamu tidak mengejarnya, aku akan membunuhmu dan juga mengambil hatimu sebagai pengganti hati kijang, teriak sang kuryang. Tapi Tuma yang ketika itu tidak terlalu bersemangat. Hanya diam dan sakit tangkapan kuryang. Pada zaman dahulu, di kerajaan Jawa Barat, hiduplah seorang putri yang cantik bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi gemar menenun. Pada suatu hari, Dayang Sumbi menenun di ruang atas istana. Benang pintalan yang disimpan di dekat istana pun terjatuh menggelinding keluar. Lalu Dayang Sumbi pun berkata dengan sesumbar, "Aduh, benangku terjatuh. Siapapun yang mengambil benang itu untukku, kalau ia perempuan akan kujadikan saudara. Sedangkan kalau laki-laki akan kujadikan suami." Lalu datanglah seekor anjing hitam bernama Tumang, mengambil benang dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Lalu ia ingat kepada ucapannya. Kalau ia mengingkari ucapannya, pasti para dewa akan marah dan menghukumnya. Lalu Dayang Sumbi pun menikah dengan Tumang. Setelah beberapa bulan, Dayang Sumbi mengandung anak Tumang dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang gemar berburu. Pada suatu hari Sang Kuryang disuruh oleh ibunya untuk berburu. Lalu ia pun berburu bersama Tumang yang tidak lain ayahnya sendiri. Saat melewati rimbun yang besar dan semak-semak, ia melihat seekor kijang yang sedang makan. "Tumang, cepat kejar kijang itu!" teriak Sang Kuryang. Tapi Tumang hanya berdiam di sisi Sang Kuryang. Sang Kuryang menyuruh Tumang untuk mengejar kijang itu, tapi Tumang hanya berdiam di sisi Sang Kuryang dan marah. "Hei Tumang, kalau kamu sedang mengejar kijang itu, akan kubunuh dan akan kuambil hatimu!" teriak Sang Kuryang. Lalu diceritakan di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri yang cantik. Putri ini bernama Dayang. Dayang Sumbi mempunyai kegemaran menenun. Di suatu hari, tiba-tiba datang seekor anjing hitam yang bernama Tuma dengan membawa pintalan benang milik Dayang Sumbi. Lalu Dayang Sumbi pun menepati janji dan berpesan begitu. Lama-kelamaan mereka mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang gemar sekali berburu. Hampir setiap hari dia berburu.
Sumbi memiliki kegemaran menenun. Suatu hari ketika ia sedang menenun sambil menikmati pemandangan dari ruang atas istana, pintalan benang yang ia letakkan di pinggir jendela istana terjatuh mengelinding keluar. Dengan kesal ia berucap sesumbar, "Aduh, benangku terjatuh. Siapapun yang mengambilkan benang itu untukku, jika ia perempuan akan kujadikan saudara, sedangkan laki-laki akan kujadikan suami." Tidak lama kemudian, datang seekor anjing hitam bernama Tumang, mengambil benang Dayang Sumbi yang terjatuh dan mengantarkannya kepadanya. Ia pun teringat dengan ucapannya, jika tidak menempatinya, para dewa pasti akan marah dan menghukumnya. Oleh karena itu, ia pun menikah dengan Tumang yang ternyata seorang titisan dewa. Tumang adalah dewa yang dikutuk menjadi binatang dan dibuang ke bumi. Hari-hari telah berlalu. Dayang Sumbi akhirnya mengandung anak Tumang. Setelah beberapa bulan, Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang kecil sangat gemar berburu. Ketika berburu, ia sering ditemani oleh seekor anjing yang tidak lain Tumang, ayahnya sendiri. Meskipun demikian, Sang Kuryang tidak mengetahui bahwa Tumang adalah ayahnya. Suatu hari, Sang Kuryang diminta ibunya untuk mencari hati seekor kijang. Ia pun pergi berburu bersama Tumang. Ketika melewati pohon rimbun dan semak-semak belukar di dalam hutan, ia melihat seekor kijang yang sedang mencari makan. "Tumang, sepertinya di balik pohon itu ada seekor kijang. Cepat kau kejar kijang itu, Tumang." Tapi Tumang yang ketika itu tidak bersemangat untuk berburu, hanya berdiri di samping Sang Kuryang. Sang Kuryang tampak kesal. Ia kembali menyuruh Tumang untuk mengejar kijang itu. Tumang tetap diam di samping Sang Kuryang. "Cepat kau kejar kijang itu, Tumang. Jika kamu tidak mau mengejarnya, aku akan membunuhmu juga mengambil hatimu. Akan kubawa ke ibu sebagai pengganti hati kijang."